Gimana kalau saya bilang, semua keributan bibit tomat di jendela tiap musim semi itu cuman buang-buang waktu dan tenaga? Agak provokatif kan? Tapi, sudah 5 tahun ini saya lupakan kotak-kotak tanah di dalam rumah. Hari ini saya akan bagikan rahasia berkebun utama saya. Cara menanam tomat langsung di bedeng, menjelang musim dingin. Hasilnya, saya panen 2-3 minggu lebih cepat dari tetangga, dan tanamannya tumbuh kuat dan sehat, seperti pejuang tangguh. Tonton sampai habis, dan Anda akan mengerti kenapa metode ini akan benar-benar mengubah cara pandang Anda terhadap kegiatan berkebun. Mari kita ingat cara klasik. Februari, Maret. Seluruh rumah penuh kotak-kotak bibit, tanah di mana-mana, jendela terasa sesak. Kita harus pasang lampu tumbuh. Khawatir bibitnya jadi kurus dan panjang, berjuang melawan penyakit busuk pangkal batang. Lalu, kita masih harus menguatkan kecambah yang rapuh itu sebelum ditanam. Semua proses itu memakan banyak waktu. Padahal, di alam, tomat liar tidak pernah ada yang merawat. Benihnya jatuh ke tanah di musim gugur, melewati masa sulit di bawah salju, dan berkecambah saat mereka benar-benar merasakan kehangatan musim semi. Proses ini disebut stratifikasi alami. Inilah yang akan kita gunakan untuk menumbuhkan tomat kita agar kuat dan tahan banting. Mari kita bahas bagian yang paling menarik terlebih dahulu, yaitu filosofi di balik metode ini. Ini bukan sekadar teknik pertanian biasa, melainkan sebuah ideologi yang membebaskan kita para pekebun. Bayangkan musim semi yang khas. Salju mungkin masih menumpuk di luar, tetapi di dalam rumah Anda sudah memulai kampanye penanaman besar-besaran. Anda harus menyeret karung media tanam, menyaringnya, mensterilkannya. Dapur atau balkon Anda seketika berubah menjadi gudang penyimpanan. Lalu dimulailah proses pemindahan bibit. Kotak-kotak bibit bertambah banyak, memenuhi setiap ruang horizontal yang tersisa. Anda harus terus mengawasi kelembaban, suhu, dan cahaya. Memutar kotak agar bibit tidak condong ke satu sisi. Ini adalah pekerjaan harian yang melelahkan dan teliti, yang mengubah hobi menjadi tugas berat. Penaburan benih musim dingin benar-benar menghancurkan paradigma itu. Anda hanya melakukan satu tindakan di musim gugur, mungkin dalam 1 atau 2 jam. Dan selesai. Anda bebas. Sepanjang musim dingin, Anda beristirahat. Di musim semi, saat tetangga Anda baru memulai drama pembibitan mereka, Anda dengan santai menyeruput teh, menyaksikan alam melakukan semua pekerjaan untuk Anda. Ini adalah perubahan fokus dari kendali total menjadi kepercayaan penuh pada alam. Kita berhenti menjadi pengawas tanaman dan mulai menjadi mitranya. Kita hanya menciptakan kondisi yang sesuai, lalu membiarkan proses alami berjalan. Hal ini menghilangkan tekanan psikologis yang sangat besar. Tidak ada lagi rasa takut bibit akan sakit, memanjang, atau mati karena kekurangan cahaya. Kita mempercayai benih yang membawa kearifan bertahan hidup selama ribuan tahun. Metode ini bukan untuk mereka yang ingin mengendalikan segalanya. Ini untuk mereka yang ingin menikmati prosesnya, menghargai waktu mereka, dan percaya pada kekuatan alam. Inilah Zen berkebun yang sesungguhnya. Hal ini memungkinkan Anda menikmati musim semi, alih-alih menghabiskannya dengan kekhawatiran tak berujung terhadap tunas rapuh di ambang jendela. Dan ketika Anda melihat kecambah kuat pertama menembus tanah yang dingin, Anda merasakan bukan sekadar kepuasan, tetapi persatuan sejati dengan siklus alam. Anda menyadari bahwa Anda telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menanam sayuran. Mari kita bahas biologi di balik keajaiban ini, yaitu mengapa tanaman yang ditanam dengan cara demikian bisa menjadi seperti atlet sejati. Rahasia utamanya terletak pada proses yang oleh para ilmuwan disebut stratifikasi alami dan pengerasan. Saat benih melewati musim dingin di tanah, ia terpapar suhu rendah, siklus pembekuan, dan pencairan. Ini justru tidak membunuhnya, melainkan mengaktifkan mekanisme bertahan hidup internal. Benih yang lemah dan tidak layak hidup tidak akan mampu menahan kondisi ekstrem tersebut dan akhirnya mati. Terjadi seleksi alam yang sangat ketat, suatu proses yang kita coba tiru di rumah, namun dengan efektivitas yang jauh lebih rendah. Hanya benih terkuat, dengan genetika paling tangguh, yang bisa bertahan. Ketika benih ini berkecambah di musim semi, ia sudah mengeras sejak saat-saat pertama kehidupannya. Dinding selnya lebih tebal, dan cairan selnya lebih pekat. Ini membuatnya sangat tahan terhadap pembekuan mendadak atau salju balik. Anda mungkin menyadari bahwa tunas dari penanaman musim dingin seringkali berwarna keunguan. Ini bukan tanda penyakit, melainkan bukti produksi antosianin, pigmen yang berfungsi melindungi tanaman dari dingin dan sinar UV. Tapi hal terpenting terjadi di bawah tanah.
Tanaman yang tumbuh langsung di lokasi permanennya segera mulai membentuk sistem akar tunggang. Akar utamanya menembus jauh ke dalam tanah, mencapai area di mana kelembapan selalu tersedia. Sebagai perbandingan, bibit yang ditanam di pot atau wadah memiliki sistem akar serabut yang dangkal dan selalu mengalami trauma saat dipindahkan. Tanaman seperti itu akan sakit lebih lama, butuh waktu adaptasi, dan pada akhirnya jadi lebih bergantung pada penyiraman di permukaan. Tomat yang tumbuh dari benih langsung di bedengan adalah organisme yang mandiri. Ia bisa mencari air dan nutrisinya sendiri. Kita tidak perlu terus-menerus menyiramnya. Imunitasnya jauh lebih unggul. Ia lebih jarang terserang penyakit busuk daun dan infeksi jamur lainnya karena kesehatannya sudah terbangun sejak awal. Pada tingkat genetik, ini seperti membandingkan anak yang dibesarkan di lingkungan steril dengan anak yang sejak kecil terbiasa berlari tanpa alas kaki di genangan air. Anak yang kedua pasti akan jauh lebih kuat dan sehat. Begitu juga dengan tanaman ini. Kita tidak memelihara tanaman manja, tetapi kita membiarkan alam menciptakan organisme yang sempurna dalam bertahan hidup. Mari kita telaah lebih dalam keuntungan yang paling menarik, yaitu panen yang lebih awal dan melimpah. Banyak orang berpikir bahwa semakin cepat kita menyemai bibit di dalam ruangan, semakin cepat pula kita akan memanen hasilnya. Tapi, ini adalah kesalahpahaman besar. Tanaman yang dibesarkan dalam kondisi buatan akan mengalami stres yang luar biasa saat dipindahkan ke lahan terbuka. Semuanya berubah drastis, suhu, kelembaban, pencahayaan, bahkan komposisi tanah. Bibit tersebut akan mandek pertumbuhannya, minimal selama 1 atau bahkan 2 minggu. Selama waktu itu energi mereka terkuras, bukan untuk tumbuh, melainkan untuk beradaptasi dan memulihkan sistem akar yang rusak. Sekarang, mari kita bandingkan dengan tomat yang kita tanam langsung di lahan. Tomat tanam langsung. Ia terbangun tepat ketika kondisi lingkungan sudah ideal baginya. Ia tidak perlu lagi menyesuaikan diri, karena ia sudah di rumah. Sejak hari pertama, pertumbuhannya langsung aktif, tanpa jeda dan tanpa stres. Ia memanfaatkan setiap jam yang baik untuk berkembang. Sementara saudara bibitnya masih pulih setelah pindah tanam, tomat tangguh kita ini sudah mulai menghasilkan masa hijau dan bersiap untuk berbunga. Start tanpa hambatan inilah yang memberi kita keunggulan waktu 2 hingga 3 minggu. Namun, ini bukan hanya soal waktu. Produktivitas panen sangat erat kaitannya dengan kesehatan sistem akar. Seperti yang sudah kita bahas, tomat yang ditanam langsung memiliki akar yang kuat dan dalam. Artinya, tanaman ini dapat mengakses volume tanah yang lebih besar, sehingga menyerap lebih banyak nutrisi dan air. Tanaman jadi punya cukup tenaga untuk membentuk dan membesarkan lebih banyak buah. Tandan buah terbentuk lebih sering, dan ukuran tomatnya pun menjadi lebih besar. Tanaman tidak perlu membuang sumber daya untuk melawan penyakit, melainkan mengarahkan semuanya untuk pembentukan hasil panen. Saat musim kemarau tiba, ketika pemilik bibit konvensional harus sibuk menyiram, tomat kita bisa dengan tenang mengambil air dari lapisan tanah yang lebih dalam dan terus berbuah. Hasilnya, kita mendapatkan panen yang tidak hanya awal, tetapi juga lebih stabil dan berkualitas tinggi. Buah dari tanaman ini seringkali lebih manis dan harum, karena mereka mendapatkan yang terbaik dari alam, bukan dari asupan buatan. Ini adalah matematika sederhana, stres lebih sedikit, nutrisi lebih baik, hasilnya buah berkualitas lebih banyak. Faktor kunci kesuksesan dalam usaha kita adalah pemilihan varietas yang tepat. Kita tidak bisa asal coba-coba atau hanya memilih kemasan yang terlihat cantik. Pendekatan kita harus terencana, ketat, dan masuk akal. Aturan pertama dan paling utama, lupakan hibrida dengan label F1. Hibrida generasi pertama diciptakan untuk menghasilkan panen maksimal di kondisi ideal, seringkali di rumah kaca. Benih mereka tidak akan mewarisi sifat induknya, dan yang terpenting secara genetik mereka tidak siap menghadapi tantangan berat, terutama musim dingin di lahan terbuka. Kita hanya butuh varietas murni atau varietas non-hibrida. Tomat varietas murni adalah hasil seleksi bertahun-tahun, baik oleh petani maupun ahli, sehingga mereka stabil dan dapat diwariskan sifatnya turun-temurun. Aturan kedua, pilih berdasarkan waktu pematangan. Kita memerlukan varietas yang matang awal, atau bahkan lebih baik lagi, yang sangat awal, atau yang bersifat super determinat. Alasannya, tujuan kita adalah memanen secepat mungkin, memanfaatkan keunggulan memulai lebih awal. Varietas yang lambat matang kemungkinan besar tidak akan sempat memberikan hasil optimal di tengah musim tanam yang singkat. Aturan ketiga, jenis pertumbuhan tanaman.
Pilihan ideal adalah varietas determinat, yaitu yang pertumbuhannya pendek atau sedang. Varietas ini tidak memerlukan penanganan rumit seperti pembentukan tunas air atau pengikatan pada penyangga tinggi. Mereka tumbuh kompak, cepat menghasilkan buah di batang utama dan tunas samping, dan segera mengakhiri pertumbuhannya. Ini sempurna untuk mendapatkan panen awal secara serentak. Varietas indeterminate yang tinggi dan terus tumbuh sebaiknya disimpan untuk budidaya di rumah kaca. Aturan keempat, dan ini yang paling jelas, daya tahan terhadap dingin. Cari label pada kemasan benih yang bertuliskan untuk lahan terbuka, tahan dingin, atau tahan banting tidak rewel. Varietas ini biasanya merupakan hasil seleksi dari Siberia atau Ural yang secara genetik sudah terbiasa dengan perubahan suhu yang drastis. Contoh spesifik yang terbukti berhasil dengan luar biasa, Sanka, juara mutlak dalam hal cepat matang dan ketahanan. Dubok, varietas andal yang teruji waktu dengan batang yang kuat. Yamal, diciptakan untuk kondisi ekstrem, tidak takut dingin. Raketa, ideal untuk pengalengan, menghasilkan banyak dan kuat. Beta, varietas ultra awal yang bahkan bisa ditanam dalam wadah. Buatlah daftar Anda sendiri yang terdiri dari 3 atau 4 varietas seperti ini dan mulailah bereksperimen. Ini akan membantu Anda menemukan pilihan yang paling cocok untuk iklim dan jenis tanah Anda. Sekarang, mari kita bahas salah satu aspek yang paling krusial, tapi sering terabaikan, persiapan benih. Lebih tepatnya, ketidakadaan persiapan benih sama sekali. Ini adalah situasi di mana tindakan terbaik kita adalah tidak melakukan apa-apa. Dalam teknik pertanian konvensional, kita terbiasa membantu benih, merendamnya di air, memberinya zat perangsang tumbuh, ZPT seperti epin atau zirkon, atau menyemaikannya di kain lembab. Semua ini tujuannya adalah mempercepat munculnya kecambah. Namun, untuk kasus penanaman musim dingin ini, percepatan justru adalah musuh utama kita. Tujuan kita justru sebaliknya. Kita ingin benih-benih itu tertidur lelap dalam keadaan dormansi yang mendalam sampai musim semi tiba, dan sama sekali tidak boleh terbangun sebelum waktunya. Oleh karena itu, ingatlah aturan emas ini. Benih untuk penyemaian musim dingin harus benar-benar mutlak kering. Ambil saja benih dari kemasan di toko atau dari stok Anda dan jangan lakukan manipulasi atau perlakuan apapun. Mengapa ini sangat penting? Bayangkan, Anda menanam benih yang sudah direndam atau diberi stimulan. Lalu, di bulan November tiba-tiba terjadi periode pemanasan singkat selama beberapa hari, di mana suhu tanah naik hingga 5 derajat Celcius. Benih yang lembab dan terstimulasi akan menganggap ini sebagai sinyal untuk memulai kehidupan. Benih akan membengkak, tunas mulai muncul, dan akarnya siap tumbuh. Seminggu kemudian, suhu anjlok tajam menjadi minus 10 derajat. Semua yang sempat berkecambah pasti akan mati sia-sia. Sementara itu, benih kering berada dalam keadaan anabiosis, atau tidur lelap yang mendalam. Benih ini tidak akan bereaksi terhadap fluktuasi suhu dan kelembaban jangka pendek. Untuk bisa terbangun, ia membutuhkan periode panas dan kelembaban yang panjang dan stabil, yang hanya datang saat musim semi. Benih itu sendiri tahu kapan waktunya tiba. Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah kuantitas benih. Jangan pelit, alam bekerja berdasarkan hukum seleksi alam, dan kita harus memperhitungkan hal itu. Tidak semua benih akan selamat melewati musim dingin. Beberapa mungkin dimakan oleh penghuni tanah, yang lain mungkin terlalu lemah, atau mati karena kelembaban berlebih. Oleh karena itu, Anda harus menabur benih minimal 2, atau lebih baik lagi, 3 kali lipat lebih padat daripada jika Anda menyemaikannya di musim semi. Jangan khawatir ladang Anda akan tumbuh terlalu padat. Di musim semi, kita akan melakukan penjarangan yang tanpa ampun, menyisakan hanya bibit-bibit terkuat dengan jarak tanam yang ideal. Kedermawanan Anda saat menabur benih ini adalah jaminan dan asuransi Anda bahwa di musim semi Anda akan mendapatkan kecambah yang kuat dan jumlah yang memadai untuk membentuk bedengan yang sehat. Memilih lokasi untuk bedengan tomat masa depan adalah keputusan strategis yang menentukan separuh keberhasilan. Kita tidak boleh melakukannya asal-asalan, hanya menggunakan sisa lahan yang tidak terpakai untuk hal lain. Kita perlu menyiapkan hotel bintang 5 yang nyaman untuk benih kita, sebagai tempat perlindungan dan persiapan, serta sebagai landasan peluncuran yang sempurna di musim semi. Syarat pertama dan terpenting adalah sinar matahari. Pilih lokasi paling cerah di kebun Anda. Tomat adalah anak matahari. Mereka butuh kehangatan maksimal untuk bisa tumbuh lebih cepat. Bedengan yang pertama kali bebas dari salju
atau yang mulai menghangat paling cepat di awal musim adalah kandidat ideal kita. Hindari area yang tertutup bayangan rumah, pagar, atau pohon dewasa. Syarat kedua, yang tak kalah penting adalah drainase yang baik dan tidak ada genangan air. Saat salju mencair atau di musim hujan lebat, banyak area bisa menjadi seperti danau kecil. Jika bedengan Anda berada di dataran rendah seperti itu, benih hanya akan mati lemas dan membusuk dalam air yang dingin. Oleh karena itu, solusi ideal adalah lereng kecil ke arah selatan atau barat daya, tempat air dapat mengalir secara alami. Jika lahan Anda datar, saya sangat menyarankan untuk membuat bedengan yang ditinggikan atau bedengan tinggi. Cukup tinggikan 20 hingga 30 cm dari permukaan tanah rata, dan ini sudah secara drastis mengatasi masalah kelembaban berlebih. Selain itu, tanah di bedengan tinggi juga menghangat jauh lebih cepat di musim semi. Aspek ketiga adalah perlindungan dari angin. Angin dingin dari utara dan timur dapat sangat memperlambat pemanasan tanah di musim semi dan merusak bibit muda. Jika memungkinkan, tempatkan bedengan di bawah perlindungan bangunan, pagar hidup, atau layar penahan angin yang dipasang khusus. Dan, tentu saja, jangan lupakan aturan rotasi tanaman. Tomat termasuk dalam keluarga Solanaceae atau terung-terungan. Mereka tidak boleh ditanam setelah tanaman Solanaceae lainnya, seperti kentang, cabai, terong, dan ciplukan. Mereka berbagi penyakit dan hama yang sama, yang akan menumpuk di tanah. Pendahulu terbaik untuk tomat adalah timun, labu, kubis, bawang, bawang putih, kacang-kacangan, atau tanaman penutup hijau. Mengikuti aturan sederhana ini akan membantu Anda menghindari banyak masalah penyakit di masa depan. Luangkan waktu di musim gugur untuk merencanakan lokasi bedengan, dan usaha ini akan terbayar berlipat ganda di musim semi. Persiapan bedengan itu sendiri adalah proses yang harus diselesaikan jauh-jauh hari sebelum tanah membeku karena salju atau cuaca dingin ekstrem. Jangan tunda pekerjaan ini sampai menit-menit terakhir. Waktu yang ideal adalah sekitar akhir September atau Oktober, tergantung kondisi wilayah Anda. Tanah harus masih cukup hangat dan gembur, sehingga mudah dan nyaman untuk dikerjakan. Mulailah dengan penggalian yang dalam. Kita perlu menciptakan struktur tanah yang gembur dan berudara, agar akar tanaman nantinya dapat berkembang dengan mudah. Gali sedalam mata sekop penuh, pastikan gumpalan-gumpalan tanah dipecah dengan hati-hati. Sambil menggali, masukkan pupuk organik. Tanaman tomat menyukai tanah yang subur, jadi jangan pelit. Untuk setiap 1 meter persegi bedengan, tambahkan 1 ember kompos atau pupuk kandang yang sudah benar-benar matang. Penting, pupuk kandang yang masih segar mutlak tidak boleh digunakan, karena ini dapat membakar akar muda saat musim semi tiba. Anda juga bisa menambahkan 1 gelas abu kayu sebagai sumber kalium dan mineral, serta untuk menetralkan keasaman tanah. Setelah semua pupuk dimasukkan, gemburkan lagi tanah menggunakan garu. Pastikan semuanya tercampur rata. Langkah selanjutnya adalah membuat alur tanam. Ini pun harus dilakukan di awal. Gunakan cangkul kecil atau papan untuk membuat alur memanjang di bedengan dengan kedalaman sekitar 5 hingga 7 cm. Jarak antar alur sebaiknya 50 hingga 60 cm agar nantinya tanaman memiliki ruang yang cukup. Nah, sekarang kita masuk ke tahap paling krusial dan sering diabaikan. Setelah bedengan selesai sepenuhnya, ambil ember besar atau karung yang kuat, lalu isi dengan tanah kering yang gembur. Tanah ini bisa diambil dari bedengan yang sama, jika kondisinya cukup remah, atau bisa berupa campuran yang sudah disiapkan sebelumnya, seperti kompos, gambut, dan pasir. Wadah berisi tanah kering ini harus disimpan di tempat yang dingin, tetapi tidak sampai membeku, seperti gudang, garasi, atau ruang bawah tanah. Mengapa ini penting? Karena saat tiba waktunya menanam benih, tanah di bedengan sudah beku dan mengeras. Anda tidak akan bisa mengambilnya untuk menimbun benih, sementara tanah kering yang sudah kita siapkan akan tetap gembur. Tanah inilah yang akan kita gunakan untuk menutupi benih-benih di dalam alur yang sudah membeku. Langkah yang tampaknya sepele ini sebenarnya adalah kunci sukses dalam proses penanaman. Tanpa cadangan tanah kering, seluruh upaya penanaman bisa gagal. Jadi, jangan malas. Siapkan tanah ini jauh-jauh hari, dan Anda akan siap sepenuhnya saat waktu yang tepat tiba. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk menanam benih. Di sini, kita tidak bisa hanya berpegangan pada kalender atau saran tetangga. Satu-satunya panduan Anda adalah cuaca dan kondisi tanah itu sendiri.
Aturan utama yang tak bisa diganggu-gugat adalah menabur benih hanya boleh dilakukan di tanah yang sudah mulai membeku. Bukan sekadar dingin, bukan sekadar lembab, tetapi tanah yang permukaannya sudah mengeras karena es atau embun beku. Mengapa ini sangat penting? Kita sudah membahas risiko benih berkecambah terlalu dini saat terjadi cuaca hangat yang tidak terduga. Nah, menanam di tanah yang membeku adalah jaminan 100% bahwa benih tidak akan terbangun sebelum musim semi tiba. Di kondisi tanah seperti itu, tidak ada air dalam bentuk cair yang dapat diakses dan suhunya tetap stabil rendah. Benih yang jatuh ke kondisi ini akan langsung memasuki masa dormansi yang mendalam. Secara praktis, apa yang dimaksud dengan tanah yang mulai membeku? Ini terjadi ketika suhu udara di siang hari tidak lagi naik di atas 0 derajat atau hanya berfluktuasi di sekitar titik beku, sementara pada malam hari stabil di -3 hingga -5 derajat Celcius. Lapisan atas tanah sedalam beberapa sentimeter harus sudah sekeras batu. Jika Anda masih bisa dengan mudah menusukkan jari ke tanah, artinya masih terlalu dini untuk menanam. Tetapi jika Anda harus menggunakan tenaga ekstra atau alat bantu untuk melakukannya, maka waktunya sudah tepat. Di wilayah yang mengalami 4 musim, kondisi ini biasanya terjadi pada akhir musim gugur hingga awal musim dingin. Waktu pastinya sangat bervariasi tergantung lokasi, bisa akhir November atau bahkan baru Januari di daerah yang lebih hangat. Oleh karena itu, berhentilah melihat tanggal di kalender dan mulailah memantau ramalan cuaca jangka panjang dengan cermat. Begitu Anda melihat setidaknya seminggu ke depan diprediksi akan ada cuaca beku yang stabil tanpa ada kenaikan suhu yang tiba-tiba, segera siapkan benih Anda dan pergi ke kebun. Lebih baik sedikit terlambat menanam daripada terburu-buru. Bahkan jika Anda menanam benih di atas salju tipis yang baru turun, itu tidak masalah. Anda cukup menyapu salju dari alur tanam yang sudah dipersiapkan, menabur benih, lalu menutupnya kembali dengan salju. Dalam kasus ini, salju akan berfungsi sebagai selimut ekstra. Ingat, tugas Anda adalah menipu alam, tetapi lakukanlah sesuai dengan aturannya sendiri. Dan aturan utama musim dingin adalah dingin dan istirahat total. Mari kita telaah lebih dalam lagi, mengapa terburu-buru dalam hal ini justru menjadi musuh utama kita. Banyak pekebun pemula setelah mendengar tentang penanaman di akhir musim gugur atau pra-musim dingin merasa tidak sabar. Mereka berpikir, semakin cepat mereka meletakkan benih di tanah, semakin baik hasilnya. Ini adalah jebakan psikologis. Kita terbiasa bahwa di kebun, semuanya harus dilakukan secepat mungkin. Namun, dalam kasus ini, logika tersebut tidak berlaku. Mari kita bayangkan skenario penanaman yang salah karena terburu-buru. Katakanlah Anda memutuskan untuk menanam benih, misalnya tomat, pada akhir Oktober, ketika tanah masih hangat dan lembab setelah hujan musim gugur. Anda menaburkan benih kering ke dalam alur, lalu menutupnya dengan tanah. Apa yang terjadi selanjutnya? Dalam lingkungan yang hangat dan lembab, benih mulai aktif menyerap air. Cangkangnya melunak, proses biokimia di dalamnya mulai berjalan, dan benih bersiap untuk berkecambah. Dan disinilah masalahnya. Tiba-tiba terjadi periode hangat yang berkepanjangan, yang sangat khas di iklim kita, misalnya di bulan November. Suhu naik hingga 7 derajat Celcius, dan hujan turun. Bagi benih, ini adalah sinyal yang jelas. Musim semi sudah tiba, saatnya tumbuh, dan benih pun mulai berkecambah. Akar kecil muncul, diikuti oleh daun kotiledon yang mencoba menembus permukaan. Seminggu kemudian, sesuai hukum alam yang kejam, datanglah embun beku yang sesungguhnya, -15 derajat. Tunas muda yang penuh air, tanpa perlindungan apapun, langsung membeku dan mati. Semua kerja keras Anda, semua harapan Anda, hancur hanya karena satu kesalahan, Anda terburu-buru. Sekarang, mari kita lihat skenario yang benar. Anda menunggu hingga terjadi embun beku yang stabil. Tanah sudah menjadi keras. Anda meletakkan benih kering di alur yang dingin membeku dan menutupnya dengan tanah yang kering serta dingin. Dalam kondisi seperti ini, benih tidak dapat menyerap air karena air telah berbentuk es. Suhu yang sangat rendah menghalangi semua proses internal. Benih hanya tergeletak di dalam tanah, seperti di dalam kulkas alami. Jika terjadi kehangatan yang mendadak, tanah hanya akan mencair beberapa sentimeter di permukaan, tetapi di kedalaman tempat benih berada, suhu tetap dingin. Selain itu, proses pertumbuhan tidak hanya membutuhkan 1 hari hangat, tetapi periode pemanasan yang lama. Periode tersebut baru akan terjadi di musim semi. Jadi, dengan menunggu hingga munculnya embun beku,
Anda menjamin bahwa benih Anda akan tetap dalam keadaan dormansi sepanjang musim dingin, apapun yang terjadi pada cuaca di permukaan. Ini seperti menyimpan makanan di freezer, bukan di kulkas. Di freezer, makanan bisa bertahan berbulan-bulan, sedangkan di kulkas cepat atau lambat akan mulai membusuk. Jadi, bersabarlah. Lebih baik Anda menikmati 10 cangkir teh hangat sambil mengamati termometer daripada terburu-buru sekali saja dan kehilangan seluruh hasil panen di masa depan. Agar tidak cuma mengandalkan ramalan cuaca yang sering meleset, mari kita belajar membaca isyarat yang diberikan langsung oleh alam. Pekebun berpengalaman selalu hidup selaras dengan lingkungan dan pandai memperhatikan detail-detail kecil yang menceritakan datangnya perubahan musim, jauh lebih akurat daripada laporan perakiraan cuaca. Indikator pertama dan paling pasti adalah kondisi tanah di pagi hari. Mulailah mengamatinya setiap hari sejak akhir bulan Oktober. Awalnya, genangan air di pagi hari hanya akan tertutup lapisan es tipis yang akan mencair saat matahari mulai bersinar. Itu belum waktunya. Kita harus menunggu sampai tanah benar-benar membeku sedalam setidaknya 3 hingga 5 cm dan tidak mencair sepanjang hari. Cara mengeceknya mudah. Coba tancapkan tongkat kayu tipis ke bedengan. Kalau mudah masuk, berarti masih terlalu cepat. Kalau sulit masuk atau bahkan tidak bisa masuk sama sekali, berarti waktunya sudah dekat. Tanda kedua adalah perilaku air. Jika setelah hujan ringan atau salju basah, air di permukaan tanah tidak terserap, melainkan membeku dan membentuk lapisan es seperti lapisan gula, glasir es. Ini menunjukkan bahwa pori-pori di lapisan atas tanah sudah tersumbat oleh es. Ini pertanda baik. Penanda alam ketiga adalah berakhirnya musim gugur daun. Selama pohon-pohon, terutama pohon buah, masih berdaun, itu artinya sirkulasi getah belum sepenuhnya berhenti, dan alam belum memasuki hibernasi total. Momen ketika hampir semua pohon berdiri telanjang adalah batas psikologis yang menandakan masuknya masa pramusim dingin yang sesungguhnya. Patokan keempat adalah perilaku tumbuhan liar. Perhatikan gulma-gulma. Jika setelah embun beku pertama mereka layu, menghitam, dan terlihat tak bernyawa, itu artinya masa vegetasi benar-benar sudah berakhir. Dan tentu saja, salju. Jika salju tipis pertama turun dan tidak mencair selama beberapa hari, ini adalah sinyal paling meyakinkan. Jangan takut menabur benih di atas salju. Seperti yang sudah saya katakan, salju itu bisa disapu, dan setelah penaburan, ia akan berfungsi sebagai isolasi tambahan. Menggabungkan semua pengamatan ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih akurat daripada pusat meteorologi manapun. Anda akan belajar merasakan momen yang tepat secara intuitif. Ini adalah keahlian khusus yang datang seiring pengalaman dan membuat proses berkebun menjadi lebih menarik dan bermakna. Nah, semua bintang sudah sejajar. Ramalan cuaca menunjukkan suhu minus yang stabil, tanah sudah membeku, dan Anda sudah siap dengan tekad bulat. Sekarang saatnya untuk proses penaburan benih itu sendiri. Berpakaianlah yang hangat, karena Anda akan bekerja di udara dingin. Bawalah 3 hal ini. 1 bungkus benih kering dari varietas yang sudah dipilih, 1 ember tanah kering yang sudah disiapkan, dan penanda untuk bedengan Anda. Hal pertama, pergilah ke bedengan yang sudah Anda siapkan dengan alur-alurnya. Jika ada sedikit lapisan salju di atasnya, sapu perlahan dengan sapu lidi atau sikat untuk membersihkan alur. Sekarang buka bungkus benih Anda. Saya ingatkan lagi, taburkan benih dengan rapat atau tebal. Anda tidak perlu menata satu persatu benih setiap 5 cm. Anda bisa menuangkannya saja dalam aliran tipis yang berkelanjutan, langsung dari bungkusnya, di dasar alur yang beku itu. Bayangkan Anda sedang membumbui sup. Taburkan dengan kemurahan hati yang sama. Jika Anda memiliki beberapa varietas, alokasikan setiap varietas ke alurnya sendiri dan pastikan untuk segera memasang penanda, agar Anda tidak bingung di musim semi. Misalnya, pasang patok dengan nama varietas di awal baris. Ini sangat penting, karena mustahil untuk menentukan varietasnya hanya dari tunas yang muncul. Jangan khawatir benih-benih itu tergeletak di tanah yang dingin membeku. Dalam kondisi kering, suhu beku sama sekali tidak menakutkan bagi mereka. Mereka dapat menahan suhu yang jauh lebih rendah daripada suhu rata-rata di wilayah ini. Yang terpenting, jaga agar benih tetap kering. Proses penaburan benih di semua alur hanya akan memakan waktu beberapa menit saja. Bekerjalah dengan cepat agar Anda tidak kedinginan. Tahap ini tidak memerlukan ketelitian setingkat ahli perhiasan. Yang lebih penting di sini adalah kecepatan dan kepatuhan pada prinsip utama, kemurahan hati dalam menabur.
Anda seolah menantang musim dingin, berkata, "Inilah pejuang-pejuang terbaik saya, biarkan yang terkuat yang bertahan hidup." Ini adalah momen yang sangat mengharukan, dipenuhi dengan keyakinan pada hasil panen di masa depan. Anda tidak hanya menanam benih, Anda sedang menanamkan program kehidupan yang akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Setelah benih diletakkan di alur-alur beku, kini saatnya kita menggunakan senjata rahasia utama kita. Satu ember penuh tanah kering yang sangat gembur. Langkah inilah yang membedakan pendekatan profesional dari amatir. Jangan pernah, dalam kondisi apapun, mencoba menimbun benih dengan tanah beku yang ada di sekitar bedengan. Mustahil Anda bisa melakukannya. Tanah itu keras seperti aspal, dan hanya berupa gumpalan-gumpalan besar. Kalaupun Anda berhasil menghancurkan dan menaburkannya, lapisan penutupnya akan kasar, tidak merata, dan meninggalkan kantong-kantong udara. Benih akan terjebak di ruang hampa, dan kemungkinan besar tidak akan berkecambah saat musim semi tiba. Nah, tanah yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari adalah cerita yang berbeda. Tanah ini kering, remah, dan terasa lebih hangat dibandingkan lingkungan sekitarnya. Gunakan sekop kecil, atau cukup dengan tangan Anda, lalu timbun alur benih dengan hati-hati. Tanah ini akan membentuk lapisan yang rata dan gembur, menutupi setiap benih. Ia akan mengisi semua celah, menciptakan tempat tidur yang sempurna bagi benih. Ketebalan lapisan penutup ini harus sekitar 2 hingga 3 cm. Jangan membuatnya terlalu tebal, karena tunas akan sulit menembusnya saat musim semi. Dan jangan terlalu tipis, agar benih tidak muncul ke permukaan setelah salju mencair. Setelah ditimbun, tidak perlu ada proses pemadatan atau penekanan apapun. Justru sebaliknya, semakin gembur lapisan ini, semakin baik. Lapisan ini akan berfungsi sebagai bantal udara, memberikan perlindungan ekstra bagi benih dari perubahan suhu ekstrem. Dan aturan terpenting pada tahap ini, jangan disiram sama sekali. Bahkan jika Anda merasa tanahnya terlalu kering, kelembaban saat ini adalah musuh nomor 1. Air akan memicu proses perkecambahan dini, hal yang sangat kita hindari. Semua kelembaban yang dibutuhkan benih akan didapatkan saat musim semi, bersamaan dengan air salju yang mencair. Tugas kita sekarang adalah memastikan benih-benih ini menjalani hibernasi yang kering dan dingin. Teknik sederhana, namun cerdas dengan tanah cadangan ini adalah puncak pemikiran agroteknik dalam penanaman pramusim dingin. Ini menjamin benih Anda akan berada dalam kondisi ideal untuk masa istirahat musim dingin mereka. Setelah benih tertutup rapat oleh lapisan tanah kering, kita perlu memikirkan lapisan pelindung terakhir, yaitu selimut musim dingin dari mulsa. Tahapan ini mutlak wajib, terutama di wilayah yang jarang turun salju atau memiliki musim dingin yang tidak menentu. Mulsa memiliki beberapa fungsi yang sangat krusial. Pertama, ia membantu menstabilkan perubahan suhu yang drastis. Saat malam yang cerah dan dingin, tanah bisa membeku hebat, lalu mencair lagi ketika siang hari diterpa matahari. Perubahan ekstrim semacam ini sangat merusak benih. Lapisan mulsa yang tebal berfungsi layaknya termos, menjaga suhu di bawahnya tetap stabil. Kedua, mulsa bisa menahan salju. Bahkan salju tipis yang mudah diterbangkan angin dari tanah kosong akan tertahan oleh lapisan mulsa, memberikan perlindungan ekstra. Dan seperti yang kita tahu, salju adalah selimut terbaik bagi semua makhluk hidup di kebun. Ketiga, di musim semi, mulsa mencegah terbentuknya kerak padat di permukaan tanah. Kerak ini bisa menghambat perkecambahan benih dan sirkulasi udara. Tanah yang tertutup mulsa akan selalu gembur. Lalu, apa saja yang bisa kita gunakan sebagai mulsa? Pilihan ideal adalah dedaunan kering yang tidak terinfeksi penyakit. Daun pohon birch, maple, atau linden adalah yang paling cocok. Lapisan mulsa harus tebal, minimal 10 hingga 15 cm. Jangan khawatir, menjelang musim semi lapisan ini akan menyusut. Bahan lain yang sangat baik adalah ranting-ranting pinus atau cemara. Ranting ini efektif menahan salju dan tidak mudah memadat, sehingga sirkulasi udara tetap baik. Anda juga bisa menggunakan jerami, rumput kering, gambut, atau bahkan batang tanaman keras yang sudah dipotong. Aturan utamanya, mulsa harus kering dan gembur. Hindari penggunaan serbuk gergaji, terutama yang masih baru, karena bisa membuat tanah menjadi terlalu asam. Sebarkan mulsa secara merata di atas bedengan. Anda bisa menindihnya sedikit dengan ranting agar tidak terbang tertiup angin. Selesai. Sekarang bedengan Anda benar-benar siap menghadapi musim dingin. Anda sudah melakukan upaya terbaik untuk menjamin benih-benih Anda menjalani masa dormansi yang nyaman dan aman.
Sekarang Anda bisa pulang dengan tenang dan menunggu kedatangan musim semi. Musim dingin sudah lewat. Matahari mulai terasa hangat dan di lahan kebun kita, salju yang membeku mulai mencair dan menampakkan tanah. Ini artinya kita memasuki tahap baru yang tak kalah penting. Perawatan musim semi untuk tanaman yang kita tanam di akhir musim gugur atau sebelum salju, overwintered crops. Tentu saja ada aturan mainnya. Yang paling utama adalah jangan sampai salah waktu. Segera setelah salju benar-benar hilang dari bedengan Anda dan permukaan tanah terasa sedikit kering, saatnya bertindak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan penutup musim dingin atau yang kita sebut mulsa. Jika Anda menggunakan ranting cemara, daun pinus, atau lapisan daun tebal, singkirkan semua itu secara hati-hati menggunakan garu atau penggaruk. Lakukan dengan sangat lembut agar tunas atau kecambah awal yang mungkin sudah muncul tidak rusak. Namun, jika Anda menggunakan gambut sebagai mulsa, Anda tidak perlu membuangnya. Cukup gemburkan permukaannya sedikit. Mengapa kita melakukan ini? Kita ingin tanah yang berwarna gelap itu langsung terkena sinar matahari. Permukaan gelap menyerap panas jauh lebih aktif daripada mulsa yang terang. Ini membuat tanah menjadi hangat berkali-kali lebih cepat. Inilah sinyal bagi benih-benih kita. Saatnya bangun. Setelah mulsa diangkat, Anda bahkan bisa mempercepat prosesnya lagi. Siapkan beberapa lengkungan dan tutupi bedengan dengan plastik transparan atau kain penutup berwarna putih, seperti spunbond. Dengan cara ini, Anda menciptakan efek rumah kaca mini atau parnik. Pada siang hari, suhu di bawah penutup akan 5 hingga 10 derajat lebih tinggi daripada suhu luar, dan di malam hari, penutup itu akan melindungi tanah agar tidak mudah dingin. Teknik sederhana ini memungkinkan benih Anda berkecambah bahkan seminggu lebih awal. Di bawah penutup ini, tanah juga tidak akan terlalu kering. Benih akan mendapatkan jumlah kehangatan dan kelembaban optimal untuk memulai pertumbuhannya. Ingat, pada hari-hari yang sangat hangat dan cerah, jangan lupa sesekali membuka parnik untuk ventilasi agar tanaman tidak kepanasan atau overheating. Tahap ini memang memerlukan perhatian ekstra, tetapi imbalannya akan sangat besar. Anda secara harfiah akan menjadi dirigen datangnya musim semi di petak kecil kebun Anda sendiri, memberikan tomat masa depan Anda awal terbaik dan tercepat dalam hidupnya. Dan inilah momen paling ajaib, alasan utama mengapa semua ini dilakukan. Suatu hari, saat Anda mengintip ke bawah penutupnya, Anda akan melihat mereka, tunas-tunas pertama. Tapi jangan berharap mereka terlihat seperti bibit muda berwarna hijau terang yang rapuh dari ambang jendela Anda. Apa yang Anda lihat mungkin akan sedikit mengejutkan, atau bahkan membuat Anda khawatir jika Anda belum siap. Bibit tomat yang ditanam di bawah salju ini adalah si kecil yang perkasa, Spartan yang sudah teruji kekuatannya. Mereka akan tumbuh pendek, padat dengan batang yang tebal dan kokoh. Warnanya tidak akan hijau muda, melainkan hijau tua dengan semburat ungu, atau bahkan kebiruan yang mencolok. Batang dan bagian bawah daun kotiledon akan terlihat sangat ungu. Jangan panik, ini bukan tanda penyakit atau kekurangan fosfor, seperti yang sering terjadi pada bibit rumahan. Ini adalah tanda kesehatan dan kekuatan. Warna ungu itu adalah pigmen antosianin, yang dihasilkan tanaman sebagai respons terhadap dingin dan sinar ultraviolet musim semi yang intens. Ini adalah pertahanan alami mereka, semacam tabir surya dan anti beku dalam satu paket. Warna ini menunjukkan bahwa tanaman telah melalui penempaan yang sangat keras dan sepenuhnya siap hidup di luar ruangan. Mereka tidak takut fluktuasi suhu. Bibit sekecil ini dapat bertahan dari embun beku malam singkat hingga -1 atau -2 derajat tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Sementara saudara-saudara mereka yang dimanjakan di dalam ruangan akan mati pada suhu seperti itu, si perkasa ini justru akan tumbuh semakin kuat. Sangat menyenangkan mengamati mereka. Mereka tidak memanjang ke atas mencari cahaya, karena mereka mendapatkan cahaya yang berlimpah. Mereka tumbuh melebar, membentuk sistem akar yang kuat, dan meletakkan dasar untuk panen melimpah di masa depan. Inilah bukti nyata keunggulan metode ini. Anda tidak hanya melihat tunas, Anda melihat hasil seleksi alam, sebuah kemenangan hidup atas kondisi yang keras. Setelah euforia melihat benih-benih pertama tumbuh mereda, kita akan menghadapi prosedur yang mungkin paling sulit secara psikologis, penjarangan. Karena kita menabur benihnya sangat rapat, tanaman muda akan tumbuh seperti hutan, sangat padat. Jika dibiarkan, mereka akan saling berebut sinar matahari, air, dan nutrisi.
Hasilnya, kita hanya akan mendapat banyak tanaman yang lemah, kurus, dan tidak akan menghasilkan panen yang optimal. Jadi, penjarangan ini mutlak harus dilakukan. Lakukan penjarangan ini tanpa ampun. Jangan dikendalikan rasa kasihan, tapi oleh prinsip, biarkan yang terkuat yang bertahan. Penjarangan sebaiknya dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah ketika bibit sudah memiliki 2 daun sejati, di luar 2 daun kotiledon. Pada tahap ini, kita harus mencabut tunas yang paling lemah, yang paling kurus, atau yang pertumbuhannya jelas terhambat. Anda bisa mencabutnya langsung jika tanahnya lembab, atau memotongnya perlahan tepat di permukaan tanah agar tidak merusak akar tanaman di sebelahnya. Sisakan jarak sekitar 5-7 cm antar bibit. 1 atau 2 minggu kemudian, ketika tanaman sudah lebih besar dan kuat, lakukan penjarangan tahap kedua yang merupakan tahap final. Kali ini, Anda harus memilih satu tanaman terkuat, yang paling kokoh dan paling sehat di setiap kelompok. Sisanya harus dicabut total. Jarak akhir antar tanaman tomat dewasa harus sesuai dengan anjuran varietasnya, biasanya sekitar 40 hingga 50 cm. Saya tahu, hati Anda mungkin bergetar. Anda mungkin merasa sayang harus mencabut puluhan tanaman yang sebenarnya terlihat kuat dan sehat. Tapi Anda harus ingat, ini bukan pembunuhan, melainkan bentuk perawatan. Dengan menyisakan satu tanaman unggulan, Anda memberinya ruang yang optimal untuk mengembangkan sistem akar yang kuat dan batang yang rimbun. Anda sedang mengonsentrasikan seluruh potensi lahan ini pada beberapa tanaman terpilih. Hanya merekalah yang akan memberikan panen luar biasa yang kita impikan. Tanaman yang dicabut tidak harus dibuang. Bibit yang paling kuat masih bisa Anda pindahkan dengan hati-hati ke bedengan lain. Tentu saja, pertumbuhannya akan sedikit tertinggal dari yang tersisa, namun mereka tetap jauh lebih kuat daripada bibit yang ditanam secara konvensional. Mungkin Anda berpikir, setelah semua kerepotan menanam di musim semi, kini saatnya perawatan intensif yang melelahkan. Tapi hal yang paling menarik dari metode ini adalah perawatan lanjutan untuk tomat tanam langsung sangat minim. Tanaman ini begitu mandiri sehingga hampir tidak butuh campur tangan Anda. Prinsip utamanya di sini, jangan mengganggu. Mari kita bahas penyiraman. Berkat sistem perakaran tunggang yang kuat dan menembus jauh ke dalam tanah, tomat-tomat ini jauh lebih baik dalam mendapatkan kelembaban dibandingkan dengan bibit tomat lain yang akarnya dangkal. Di sebagian besar wilayah, selama paruh pertama musim panas, curah hujan alami sudah lebih dari cukup bagi mereka. Anda hanya perlu menyiramnya jika terjadi kekeringan yang parah dan berkepanjangan. Lakukan penyiraman dengan jarang namun berlimpah, membasahi tanah hingga kedalaman yang besar untuk mendorong akar tumbuh ke bawah, bukan menyebar ke samping. Sebaliknya, penyiraman yang sering dan dangkal justru merusak. Itu membuat tanaman menjadi malas dan tergantung. Sekarang tentang pemupukan. Jika Anda sudah memberi nutrisi yang cukup pada bedengan dengan bahan organik sejak musim gugur, maka tomat tomah ini mungkin tidak memerlukan pupuk sama sekali hingga masa pembuahan dimulai. Mereka akan mengambil semua yang dibutuhkan dari tanah. Pemupukan pertama dapat dilakukan saat fase bunga tandan kedua muncul, menggunakan pupuk majemuk dengan dominasi kalium dan fosfor. Jangan berlebihan menggunakan nitrogen pada waktu ini, agar tidak memicu pertumbuhan massa hijau yang berlebihan dan mengorbankan buah. Soal pemangkasan tunas air. Untuk varietas determinan yang kita pilih, pemangkasan ini sama sekali tidak diperlukan atau hanya minimal saja. Biasanya kita hanya menghilangkan tunas air yang tumbuh di bawah tandan bunga pertama untuk mencegah semak terlalu padat. Selebihnya, tanaman akan membentuk kanopinya sendiri dan membatasi pertumbuhannya. Anda tidak perlu melakukan operasi rumit seperti yang dilakukan pada varietas indeterminan di rumah kaca. Intinya, seluruh perawatan Anda hanya berupa melonggarkan tanah secara berkala setelah hujan agar tidak keras atau berkerak dan menghilangkan gulma saat tanaman masih kecil. Setelah semak-semak tumbuh besar, mereka akan menekan pertumbuhan sebagian besar gulma dengan sendirinya. Inilah yang disebut kebun bagi si pemalas sejati, di mana Anda tidak bekerja untuk tanaman, melainkan bekerja bersama mereka, mendapatkan hasil maksimal dengan upaya yang minimal. Meskipun tomat Spartan kita ini sangat tangguh dan berdaya tahan luar biasa, bukan berarti mereka benar-benar kebal dari segala ancaman. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, terutama saat musim semi yang cuacanya sering berubah-ubah. Bahaya utamanya adalah embun beku susulan yang kuat. Memang, bibit tomat kita tahan hingga -2 derajat Celcius. Namun, jika ramalan cuaca menunjukkan -5 atau lebih rendah, kita tidak boleh ambil risiko.
Untuk mengantisipasi hal ini, Anda harus selalu menyiapkan bahan penutup seperti spunbond atau agrofiber. Sore hari, sebelum perkiraan datangnya embun beku, cukup bentangkan saja bahan ini di atas lengkungan, busur yang sudah dipasang di atas bedengan. Ini sudah cukup untuk melindungi tanaman Anda. Paginya, segera setelah suhu naik di atas 0 derajat, penutup harus dilepas agar tomat tidak lembab dan membusuk. Masalah potensial kedua adalah hama. Bibit muda yang masih segar dan ranum sangat menarik bagi kutu daun cruciferae, terutama jika di dekatnya ditanam kubis atau lobak. Kutu ini bisa mengubah daun menjadi berlubang-lubang dalam beberapa hari saja. Untuk mengatasinya, Anda bisa menaburkan abu kayu atau bubuk tembakau pada bibit. Lakukan ini sebaiknya pada pagi hari saat embun masih menempel, sehingga bubuk tersebut bisa melekat sempurna pada daun. Selain itu, siput dan keong juga aktif di musim semi dan mereka senang memakan tunas muda yang lembut. Di sekeliling bedengan, buatlah penghalang dari pecahan kulit telur yang dihancurkan atau taburkan pelet khusus pembasmi siput. Mengenai penyakit, tomat yang ditanam sebelum musim dingin ini memiliki keunggulan besar. Berkat sistem kekebalan tubuh yang kuat, mereka jauh lebih jarang terserang phytophthora atau busuk daun. Namun, sebagai tindakan pencegahan, terutama jika musim panasnya dingin dan sering hujan, Anda bisa menyemprotkan beberapa kali biofungisida yang berbahan dasar Bacillus subtilis atau Trichoderma. Ini adalah produk yang aman bagi manusia dan lingkungan, berfungsi menekan pertumbuhan jamur patogen. Penting untuk diingat bahwa mencegah masalah selalu lebih mudah daripada mengobatinya. Jadi perhatikan tanaman Anda, tapi jangan panik. Kekuatan alami tomat ini dalam banyak kasus akan memungkinkan mereka mengatasi kesulitan apapun hanya dengan bantuan minimal dari Anda. Memasuki bulan Juni, perbedaan antara kebun Anda dan kebun tetangga yang menggunakan metode klasik sungguh mencolok. Inilah saatnya untuk membandingkan secara langsung dan merasakan kemenangan kecil yang tenang. Coba kita lihat bedengan tetangga. Di sana ada bibit-bibit yang pucat, yang belum sepenuhnya pulih dari stres akibat pemindahan. Batangnya masih kurus, dan daunnya mungkin sedikit menguning. Mereka harus menghabiskan waktu dan energi berharga hanya untuk beradaptasi. Sekarang, mari kita beralih ke bedengan Anda. Di sana berdiri tanaman yang kuat dan kekar, dengan dedaunan hijau gelap yang lebat. Batangnya tebal dan kokoh. Pertumbuhannya bahkan sudah jauh melampaui milik tetangga. Tapi yang paling penting, tanaman tomat Anda sudah berbunga lebat, bahkan sudah muncul tandan bunga yang kedua. Dan pada tanaman yang paling cepat, sudah terlihat bakal buah hijau kecil seukuran kacang polong. Tetangga Anda, untuk mencapai tahap ini, masih butuh minimal 2 atau 3 minggu lagi. 2 minggu berlalu, bulan Juli tiba. Tetangga Anda baru saja bersorak gembira melihat bunga pertama pada tomat mereka. Sementara Anda sudah memetik tomat pertama yang merah, segar, berair, dan harum. Rasanya sungguh luar biasa, bisa menyantap tomat hasil kebun sendiri, saat yang lain bahkan belum menghasilkan bakal buah. Anda membawa pulang semangkuk penuh buah matang, membuat salad musim panas pertama, dan rasanya pasti seperti dari surga. Pada saat yang sama, tetangga Anda baru mulai berjuang melawan penyakit busuk daun, yang sering menyerang tanaman yang stres atau lemah akibat pemindahan. Sementara tanaman Anda, berkat kekebalan yang kuat, tetap bersih dan sehat. Ketika Agustus tiba, bulan panen tradisional, Anda sudah memasuki gelombang buah yang kedua. Anda tidak hanya kenyang menikmati, tapi juga sudah mulai membuat persediaan pertama untuk musim dingin. Sementara tetangga baru saja masuk ke masa panen terbaik mereka. Perbedaan ini akan terasa sepanjang musim. Tanaman Anda akan lebih produktif, lebih sehat, dan membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit. Dan ketika para tetangga akhirnya bertanya, apa rahasia Anda? Anda bisa dengan bangga menceritakan keajaiban sederhana dari metode penanaman benih sebelum musim dingin. Momen kemenangan ini sepadan dengan semua kerja keras Anda di musim gugur dan musim semi. Inilah dia, puncak dari segala jerih payah kita, momen paling membahagiakan, saatnya memanen dan melihat hasilnya. Ketika Anda mulai memanen tomat matang, bukan lagi dalam kotak, tapi sudah berember-ember, disitulah Anda sadar bahwa semua usaha itu tidak sia-sia. Buah yang ditanam secara alami seperti ini seringkali memiliki rasa yang jauh berbeda. Rasanya lebih manis, lebih pekat, dengan aroma tomat sejati, yang jarang ditemukan pada sayuran yang dijual di pasar atau supermarket. Ini adalah rasa dari matahari, tanah, dan keyakinan Anda pada kekuatan alam.
Tapi panen bukan hanya penanda akhir musim, melainkan juga awal dari musim berikutnya. Justru saat ini ketika Anda memetik buah-buah terbaik dan paling sehat dari tanaman yang paling produktif, Anda harus mulai memikirkan benih untuk tahun depan. Pilih beberapa tomat yang benar-benar sempurna, yang matang sepenuhnya di pohon. Biarkan tomat-tomat itu beberapa hari hingga agak melunak. Kemudian belah, ambil bijinya beserta cairan lendirnya, masukkan ke dalam toples kaca, dan biarkan berfermentasi selama beberapa hari. Setelah muncul lapisan tipis di permukaan dan biji sudah mengendap di dasar, Anda harus mencucinya, mengeringkannya, lalu menyimpannya. Benih ini akan membawa memori genetik yang lebih adaptif. Mereka akan jauh lebih cocok dengan kondisi lingkungan Anda daripada benih yang Anda beli di toko. Dari tahun ke tahun, dengan mengumpulkan benih dari tanaman terbaik Anda akan melakukan seleksi sendiri, menciptakan varietas unik yang benar-benar sempurna untuk kebun Anda. Ini menutup siklus. Anda bukan hanya sekadar konsumen, Anda menjadi rekan pencipta, bekerja bersama alam untuk terus menyempurnakan tanaman. Saat Anda kembali menyiapkan bedengan untuk penanaman berikutnya, Anda tidak lagi hanya mengandalkan kemasan dari toko, melainkan sudah memiliki benih sendiri, teruji, dan berkualitas unggul. Dan setiap tahun, panen Anda akan semakin melimpah, dan keahlian berkebun Anda pun akan semakin terasa. Metode ini bukanlah kegiatan sesaat, melainkan strategi jangka panjang yang mengubah kegiatan berkebun dari rutinitas membosankan menjadi proses kreatif yang sangat menarik. Coba Anda bayangkan, ini benar-benar mindset changing. Sementara orang lain menghabiskan waktu berbulan-bulan merawat bibit yang rapuh, Anda cukup mempercayakan benih kepada tanah dan alam akan membalasnya berkali-kali lipat. Anda tidak hanya mendapatkan panen lebih awal, tapi juga tanaman yang kuat secara genetik, yang telah melewati seleksi alam, dan siap berbuah dalam kondisi apapun. Metode ini bukan sekadar trik berkebun biasa. Ini adalah kembali ke dasar, bekerja selaras dengan alam, karena alam selalu lebih cerdas dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika metode ini membuat Anda penasaran, jangan lupa beri like dan subscribe ke channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan eksperimen kebun terbaru kami. Sekarang pertanyaan untuk Anda, apakah Anda pernah mencoba menanam sesuatu di akhir musim? Atau mungkin Anda punya trik rahasia sendiri untuk mendapatkan panen lebih awal? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya sangat tertarik untuk membacanya.